Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gemma Gulwani Fuka, NPM 13190023, Prodi Peternakan semester 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan percobaan. Metode ilmiah. Penerapan logika dan objektivitas dalam mempelajari atau usaha untuk mengerti tentang fenomena. Beberapa contoh kesimpulan yang diambil berdasarkan logika dan objektivitas. Yang pertama, rumput gajah yang diberi pupuk kandang hasilnya meningkat. Yang kedua, harga bahan pakan mahal, pendapatan peternak meningkat atau menurun. Yang berikut, studi statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu eksperimental dan observasional. Dalam studi eksperimental, satu atau lebih faktor-faktor yang dikontrol sehingga data dapat diperoleh tentang bagaimana faktor-faktor mempengaruhi variabel yang diamati. Dalam penelitian observasional, tidak ada usaha atau perlakuan dibuat untuk mengontrol faktor-faktor. Yang berikut, hubungan sebab akibat lebih mudah dibangun dalam studi eksperimental dibandingkan dengan pada penelitian observasional. Suatu faktor merupakan variabel yang telah dipilih peneliti untuk suatu penelitian. Suatu perlakuan merupakan level dari satu faktor. Unit percobaan merupakan objek dari suatu pengamatan dalam suatu percobaan. Pengertian. Perancangan artinya proses, cara atau pembuatan merancang. Rancangan artinya sesuatu yang sudah dirancang, hasil merancang, rencana program. Merancang artinya mengatur segala sesuatu atau sebelum bertindak, mengerjakan atau melakukan sesuatu, merencanakan. Yang berikut percobaan. Artinya pemberian perlakuan pada suatu bahan, misalnya tanaman, tanah, ternak, media lainnya. Tujuannya untuk mengetahui perilaku atau perubahan yang terjadi pada bahan. Percobaan perlu dirancang agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Berdasarkan hasil yang telah ada, perubahan yang terjadi dapat diduga dalam hipotesis. Penelitian, rangkaian kegiatan atau statistik secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji hipotesis. Suatu penelitian dapat terdiri atas satu atau lebih percobaan. Yang berikut prosedur umum percobaan. Yang pertama, pemilihan bahan yang diuji harus tepat. Yang kedua, penentuan sifat yang akan diukur, kuantitatif, kualitatif. Yang ketiga, pemilihan prosedur atau metode untuk mengukur sifat harus cocok dengan bahan, sifat, dan tujuan. Yang keempat, penentuan metode untuk memastikan bahwa pengukuran mendukung hipotesis. Yang berikut hipotesis, artinya jawaban sementara terhadap hasil percobaan yang akan dilakukan. Harus dibuktikan melalui pelaksanaan percobaan. Metode pembuktian harus tepat, dan hasil pembuktian bisa diterima atau ditolak. Yang berikut rancangan percobaan. Untuk membuktikan hipotesis diperlukan rancangan percobaan. Cara menentukan pengukuran sifat, bahan yang diuji, dan cara membuktikan kebenaran hipotesis, serta pemilihan metode yang tepat untuk pembuktian hipotesis rancangan percobaan. Yang berikut komponen rancangan percobaan. Yang pertama, pendugaan galat. Ulangan atau replikasi untuk menentukan perbedaan antara petak, kandang, ternak, dan lain-lain yang mendapat perlakuan sama dan untuk menimbulkan variasi. Pengacakan atau randomisasi artinya untuk menghilangkan bias. Galat artinya perbedaan di antara petak percobaan yang diperlakukan. Contohnya, sebagai dasar keputusan untuk menilai tingkat nyata perbedaan yang diamati.
Yang kedua, setiap percobaan harus dirancang untuk mendapat ukuran galat percobaan. Yang kedua, pengawasan galat. Pengelompokan atau blok untuk mengendalikan galat. Teknik petakan yang tepat, terutama percobaan lapang. Analisis data, analisis seragam. Yang ketiga, penafsiran hasil yang tepat, interpretasi hasil analisis. Sekian dan terima kasih.